Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aku berada di sebuah rumah yang cantik banget, American style. Yang punya ini adalah dua kakak adik ya. Maksudnya dua orang kakak adik yang pasti soleha, cantik, berprestasi. Dan suaranya itu loh guys, oh my god. Gimana kalau sebelum aku kenalin ya, langsung aja nyanyi singlenya yang baru. Oh, langsung ya. Kita langsung Biar terbaru. Alhamdulillah. Ya Allah, Mbak Iya, Vena. sebelum kita mulai bincang-bincang Iya. kita sholawat dulu ya. Oh iya benar. Benar, Silakan, biar silakan. berkah Ini kan bulan ya. Ramadan. Betul. Lagu terbaru ya. Single Terbaru. kita ya. Single kita. Yang berjudul Kamarun. Kamarun, Kamarun, Kamarun sidnan Nabi, Kamarun. Wajamil sidnan nabi wajamil. Nah, Masya Allah, aku merinding loh guys. belum review loh itu nanti Iya. kalau mau dengar review ya bukan. Waduh, ini benar-benar apa sih artinya, coba deh dijelaskan lagu Makna ini. lagu ini ya, Kak Iya. Cici, secara keseluruhan itu Laksana bulan. Kamarin itu kan laksana bulan. Oh. Komar itu bulan, jadi komarun jadi laksana bulan. Jadi ibaratnya itu adalah sosok Rasulullah itu seperti bulan Yang menyinari yang seluruh menyinari seluruh alam. alam. Tanpa bulan kayaknya kita nggak akan bisa hidup benar Betul. nggak? Nah itu dia. Menerangi malam kita di hari Betul. malam hari yang sepi. Ya ampun, Mbak Vena Melo banget ya. puitis sekali ya. Itu sekali. Siapa lagi kalau bukan Siti Rahmawati dan Cici Faramida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kalian itu kakak adik yang saling melengkapi ya. Suaranya kok bisa kawin gitu ya. emang dari dulu emang suka duet apa gimana sih, kan kayak baru kali ini ya? Sebenarnya sih kalau dibilang suka duet nggak juga ya. Siti dengan karakternya sendiri, dia punya genre musik sendiri. Terus aku juga seperti itu kan. Tapi tiba-tiba kalau kita lagi nyanyi-nyanyi suka nyambung-nyambung aja gitu, akhirnya ya sudah keterusan. Aduh, indah banget loh. Jadi ini idenya siapa nih untuk single yang kali ini, Kamarun? Sebenarnya idenya itu dari Ibu Acin, ya. Musika ya? Musika itu. Official. Kebetulan kita Jadi- ketemu ya waktu Ya. itu diundang. Jadi pengen kita duet di bulan Ramadan ini lagu-lagu religi gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kita diberikan peluang ya bisa berkarya juga di bulan Ramadan. Jadi apalagi salawat Iya. itu aduh luar biasa sekali kita bawainnya tentu Iya. tenang. Jadi ceritain dong waktu recordingnya kayak apa tuh? Ini belum udah recording ya, maksudnya belum live ya. Aku udah ngerasain ambience-nya waktu kalian nyanyi tuh kayak dari hati banget. Apa sih yang membuat kalian tuh nyanyiin lagu ini deep banget gitu loh? Dari Cici dulu deh. Oke, kalau aku biasa kalau bawain lagu salawat itu di benar-benar dijiwain dulu gitu kan. Kadang kita bawainnya juga sampai merinding. Kenapa? Karena kita harus tahu makna dulu, artinya dulu apa gitu kan. Ini kan puji-pujian ya kepada baginda Rasulullah yang begitu indah, yang begitu luar biasa, tauladan, ketakwaannya, keimanannya semuanya itu menjadikan kita juga bisa banyak lah yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari kita melantunkan lagu-lagu shalawat. Kita ingin banget meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, akhlak budi pekerti kita juga ingin. Apalagi di melakukan bulan itu. suci Ramadan Betul, ini ya. Ini memperbanyak. pahala terbuka. Itu dia, memperbanyak ibadah, ya kan, terus juga memperbanyak salawat. Iya, Nah, salah iya. satunya ini lagu Kamaran ini kan salah satu salawat yaitu puji-pujian kepada Rasulullah. Insya Allah kita semua diberikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Itu dia. Aduh, tapi ini lagu baru apa lagu Lagu sebelumnya memang Sudah ada ya? Iya, ada. lagu ini Terkenal lagu di- terkenal ya di seluruh dunia sudah menyanyikan. Hanya perbedaannya lagu yang kita nyanyikan ini pertama sentuhannya berbeda ya. Iya. Dari segi musik juga kan kita juga berbeda. Aransemen ya? Aransemennya juga berbeda dari yang lain dan juga sekarang duet adik kakaknya itu dia. perbedaannya. nama besar Cici Faramida dan Siti Rahmawati yang dikenal dengan Siti KDI ya Iya, nggak sih? iya, iya.
Oh jadi ini tawaran dari Bu Aci. Betul. Karena kan sebelumnya kita sudah merilis lagu religi di Ramadan tahun 2023, judulnya Nabiya Rahma. Ini ciptaannya Siti nih. Malah ditantang Sama temennya yang dari Syria. Oh, Masya ditantang Allah. untuk bisa buat lagu religi salawat. Aduh, kayaknya kebetulan pada saat itu Siti berada di Turki. Iya. Terus kita ngobrol sama teman, gimana kalau kita buat lagu salawat? Ya, pada saat itu kita sama-sama kerjain dan alhamdulillah judulnya itu Nabiya Rahma waktu puasa tahun lalu dan alhamdulillah dapat penghargaan dari AMI Award. Keren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi yang namanya berdua ini emang diva dalam arti kata sesungguhnya ya. Karena nyanyiin lagu religi itu kan penjiwaannya mesti dan jam terbang pasti kan cengkok Iya. beda nggak sih? Apalagi kalau religi dalam bahasa Indonesia mungkin ya kita udah langsung bisa Menghayati. menghayati. Tapi kan ini kan pengucapannya dalam bahasa Arab. Berarti kalian Iya. pasti bisa bahasa Jadi, Arab dong ya? Nggak bisa. Makanya bisa Iya, maksudnya nggak bisa pasti nggak sih? tapi kita mengenal huruf Arab iya ya kan Baca- kita baca maksudnya bahasa bahasa Arab bisa bahasa. tapi kan kadang-kadang ada bacaan yang memang formal Iya, ada iya. yang daily gitu kan yang biasa sehari-hari Iya. nah itu yang harus kita belajar jangan sampai karena bahasa Arabnya yang Quran beda Iya, bahasa iya. Arab dailynya beda Iya. Yang conversationnya Iya. beda. Conversationnya beda. Jadi lagu Komarun ini banyak kan bahasa Arab yang Bahasa yang Arab. formal. formal. Jadi memang kita betul-betul Harus mengerti tahu artinya dulu juga. takutnya salah ya. Iya, iya. Salah dari Pronunciation-nya. pronunciation-nya itu Oke. kalau enggak apa berbeda Artinya artinya juga berbeda. jadi berbeda. Dan ini lagu religi ini harus hati-hati banget ya. Jadi ada apa latihan dulu kah atau apa nih sebelum? Iya. Yang pasti ya kita latihan bagi suara Iya. part-part ini mungkin Itu, di awal Siti nanti bagian refnya aku gitu kan ya Iya, kita ini iya. aja saling ini aja berbagi Iya. mau yang mana nih Dek Betul, mau yang betul. mana adik kakak kan Jadi gitu. walaupun kita bisa gitu ya baca huruf gitu ya, maksudnya Quran gitu, tetap aja kita masih kurang pede. Kita harus belajar lagi untuk salawat. Kira-kira ini udah bener nggak nih kata-katanya gitu. Jadi pada saat recording ada vokal director Iya. tetap ada. Iya, Apa kita bisa ada? enggak kita kalau aku sih telepon ya, karena Temannya Siti dia kan kan. memang orang sana Tinggalnya ya. di, Jadi kita mau tahu gimana nih pengucapannya apakah sudah benar Oh, by atau phone tidak. aja. Iya. Beda ya guys, kalau penyanyi, kalau Eke, itu dia mesti Iya. les kayaknya. Jadi ini nggak ada masalah ya lagu ini. Ya? Nggak ada masalah. Tapi gimana? Ini kan udah ada di platform digital kan, Iya, digital semuanya. musik pasti Betul. kan. Terus gimana respon dari pendengar musik Indonesia? Karena memang lagu alhamdulillah Komorin ini kan nggak terlalu asing juga ya buat pencinta musik religi, utamanya lagu-lagu salawat. Jadi mereka ya sudah bisa menerima dan juga Udah bisa mengikuti. gitu. Udah bisa mengikuti lagu ini dengan cuma bedanya dengan cara stylenya kita Iya, gitu. iya, iya. Ada cengkok-cengkok dangdutnya sedikit. Nah ini Namanya dia kolaborasi, guys, kan? makanya kalau aku ngejar banget dari yang namanya Cici Faramida, hampir 2 tahun yang lalu guys. betul. Jangan bilang-bilang 2 tahun dong. Oh ya 2 hari deh 2 hari. Dan alhamdulillah kalau jodoh nggak kemana, tapi kalau aku emang ngefans banget sama kalian karena aku ngelihat Alhamdulillah. yang namanya Cici sama Siti itu kompak banget ya, as a sister ya. Jadi yang namanya saling support di industri musik. Tapi sebetulnya kalian ada persaingan nggak sih, jujur deh? Persaingan sih enggak ya. Iya. Misalnya banyak-banyakan awards gitu Enggak, antara adik dan kakak. enggak ada. Justru kita mensupport satu sama lain gitu. Ya. Kita mensupport dalam hal apapun, baik secara personal ya, adik kakak ataupun secara profesional. Misalnya Kak Cici nyanyi, aku diundang juga nyanyi, ya kita saling melengkapi. Kayaknya kurang ini deh, kayaknya kurang ini deh. Gitu. Oh sering manggung bareng ya? Sering, alhamdulillah. Honor berarti? Enggak, beda-beda, enggak Honor tetap beda-beda ya? tetep dong. Oh gitu. Kadang-kadang dia sama aku jadi Beda-beda. Oh gitu. Iya. Tapi kalian bener-bener berarti dari kecilnya emang suka nyanyi ya? Boleh ya aku Iya, tahu iya, ya. Sebenarnya kan ya lebih dulu pasti Cici dong. Iya. Orang kan lebih kenal Cici. Terus kan Siti ikut Ajang, competition ajang iya. ya KDI. Betul. Nah itu sebetulnya gimana? Siapa yang paling suka nyanyi di antara kalian dari kecil? Apa semuanya? Satu keluarga? hobi sih ya karena memang ada turunan dari ibu. Oh, ibu. Ibu kan juga dulu penyanyi gambus. Oh. Ya, penyanyi lagu-lagu religi ya. Jadi
bapak pun hobi sama musik, main musik walaupun bukan pemusik profesional gitu. Hanya untuk menghibur diri gitu kan. Jadi ya kita di rumah itu suka nyanyi-nyanyi, kemudian cici kecil suka dipanggil, ayo nyanyi-nyanyi. Dia sih masih belum lahir ya. Belum lahir. Bedanya kan lumayan jauh. Oh, gitu. bedanya jauh. 9 tahun. Kelihatannya kayak setengah tahun ya. Iya, Setengah tahun. 3 bulan kayaknya 3 ya. bulan baru lahiran. Oh gitu. Iya. Jadi ya Cici dari kecil tuh udah disuruh-suruh nyanyi, tampil-tampil di sekolah. Kebetulan juga bapak punya yayasan sekolah dasar Islam, sering bikin acara di situ. Ya udah, yang tampil ya anaknya sendiri gitu kan, untuk memberanikan diri, melatih mental lah ya kan. Akhirnya kesini sering ikut beberapa ajang festival, ada festival kasidah, ada lomba pidato, ada MTQ. Pokoknya ayo deh apa yang Bapak arahkan anaknya, yang penting mau, ada keinginan, ayo ikut aja. Jadi memang orang tua itu mendukung. Dan Kayak Siti juga hasilnya kemarin ya. itu Jadi kan. pas zamannya Untuk Siti, kontes. mungkin Bapak udah capek kali ya. Jadi sendiri. Oh, Tanpa ada. ini sendiri ya, sendiri, usaha sendiri. Nggak bilang-bilang loh, sama kakaknya juga nggak Serius? izin. Jadi Iya. nggak pakai jual nama besar kakak gitu? Aduh, Boro-boro, nggak tahu aku Jadi juga. Nggak ada, Oh, nggak ada. iya? Iya, benar Hebat sendiri, ya. nggak disupport loh. Awalnya nggak disupport sama Kak Cici sama sekali. Untuk minjem mobil aja tuh nggak dikasih sama dia. Bukan rahasia di sini dulu Ya nggak ya. apa-apa dong gitu. Oh gitu, jadi Maksudnya bukan itu, karena saking sayangnya. oh jadi Saking gitu. sayangnya ngapain sih ikut-ikut ajang kayak gitu, itu kan harus ngantri, begitu kan. Kalau misalnya harus ikut di apa namanya audisi Bandung kan, karena di Jakarta waktu itu udah tutup, dia lari ke Bandung nekat. Si jauh kan ke sana, perlu transport Kalau lah, menang apa segala katanya, macam. kalau nggak menang Kalau katanya. masuk ya kan. Terus aku bilang nggak apa-apa, emang kenapa gitu. Aku nekat aja. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Seperti itu. Jadi memang ternyata di sini banyak hidden gem ya. Jadi kalian yang hanya berdua nih ya nyanyi ya. Iya, Iya. nyanyi berdua. Jadi yang lain nggak ada ya. Yang lain sebenarnya ada apa Beda-beda ya. musik ya senengnya Beda-beda, ya. Oh, iya. Jadi keluarga pemusik ya, seniman Iya. ya. Iya, memang tapi otodidak semuanya. Iya, tanpa kursus, tanpa apa, tapi tiba-tiba bisa aja gitu. Jadi apa yang belum tercapai nih dari seorang Cici Faramida? Alhamdulillah ya, disyukuri semuanya, jalan hidup, karir sampai saat ini masih bisa eksis. Itu sungguh-sungguh luar biasa berkat doa dan Yeah. dukungan semuanya, fans-fans dan keluarga, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat. Wah, itu yang bikin sampai sekarang ini, ya Allah kok masih ya gitu kan, orang undang nyanyi atau Oh jadi off air masih jalan ya? alhamdulillah off air masih ada ya, keluar kota juga, kadang juga apa namanya sama Siti berdua. Itu makin senang lagi, tambah semangat lagi kalau sama Siti. Kenapa? Karena kalau saya nggak hafal bagian Siti Ada yang nge-backup ya guys. Iya. Tapi gimana kalau Siti, bangga gak sih jadi adiknya seorang Cici Faramida? Kalau Siti sih bersyukur ya gitu loh, punya kakak yang selalu mensupport ya apapun gitu kan, karena kita kan sering sharing, jadi apa namanya suka pendapat juga, sharing pendapat apapun itu, dan Siti seneng lah. Maksudnya tuh Siti kenal dangdut itu dari Kak Cici. Oh. Ya awalnya memang Siti kan tidak tahu dangdut. aku juga nggak terarah loh, bukan apa, nggak kepikiran bakal jadi penyanyi dangdut, Oh, Karena tadinya apa genre? maunya jadi dokter. Enggak, Jauh maksudnya banget. gini, maksudnya backgroundnya kan dia sudah nyanyi kasidah gitu. Oh. Jadi antara musik dangdut kan Iya, sama iya. apa lagu kasidah cengkoknya nggak begitu ini ya. Nggak gitu Nah, jauh lah Siti ya. dari alternatif. Oh, Lagu genre pop, iya. Pop Jadi alternatif dia. Wow. jadi Aliran keras. bener-bener jadi bener-bener karena Siti dulu waktu di kampus punya grup band tuh cewek semua gitu, jadi nggak pernah nyanyikan lagu-lagu dangdut. Dan setelah keluar dari apa kampus lulus, tiba-tiba ada apa namanya ditawarin ikut masuk, ayo masuk aja. Tahu lagu dangdut? Nggak tahu, aku bilang. Kok bisa menang? Oh gara-gara Karena- kakak, Enggak, influence enggak? enggak sama sekali. Nggak bisa nggak ada. terinspirasi. Awalnya kan Nggak aku ada. nggak mendukung dia, Nggak maksudnya ada. nggak Jadi mendukung Siti untuk tuh ikut seneng, audisi. seneng ikut lomba.
apapun itu. Berarti berani menerima tantangan. Iya, dong. Siti orangnya seneng Seneng yang tantangan. ada tantangan. Jadi dari SMA suka ikut lomba-lomba, lagu lomba dangdut kayak lomba apa Hajar, namanya? ya? Hajar, hayu. Terserah menang belakangan buat Wah, Siti. keren. Jadi gitu. Nah, sama pun dengan ini gitu. Ketika ada ajang KDI, terus Siti bilang ikut aja, mumpung udah selesai kan kita lagi nunggu ini ceritanya Wisuda. wisuda. Kita mau nunggu sidang ya. wisuda ceritanya itu mau lamar kerja gitu kan. Tapi Magang. nggak ada ijazahnya lagi, tunggu 3 bulan lagi. Ya udahlah, terpaksa kita coba deh ke KDI gitu. Kayaknya ada perbedaan personality ya antara Iya, kalau iya. kalau Siti lebih ekstrovert kayaknya. Bener nggak sih? Iya, iya, Kalau iya. Cici lebih introvert, lebih Iya. keibuan gitu Iya. ya. Iya. Tapi jadi saling melengkapi ya. Iya, iya. Iya, Kita kalau ketemu sih memang kalau udah alhamdulillah ketahu, gitu. udah- Karena saking ekstrovertnya selalu Siti yang suruh ngadepin orang. Bagian yang suruh ini ya, suruh debat ya. Tapi nggak heran loh, Siti itu kemarin ikut caleg loh guys. Ternyata dia Dia segala senang bidang. tantangan kan? Oh iya, tapi Hajar bagus, terus. bagus Iya, lah. jadi tahu, Pengalaman. iya, maksudnya tahu dunia yang Iya, lain, iya. gitu kan? Aha. Tahu dunia politik Harus seperti belajar ini, dulu dong. dunia politik. Oh iya. Aku dari retired kayaknya ya. Belajar Loh, dulu. tetap Tapi- ilmunya kan. Tapi ini menarik loh guys, kalau aku lihat nih ya belum setengah jam ngobrol sama mereka, mereka tuh kayaknya guyup banget, kayaknya kompak, nggak pernah berantem kayaknya ya. Sering. Beda pendapat iya gitu kan. Tapi Beda nggak pernah pendapat, ya. musuhan ala-ala kakak adik Ya, yang biasalah 3 bulan kalau- gitu nggak Oh, pernah. 3 bulan nggak pernah. Sebulan? Sebulan juga nggak pernah. Paling 1 misalnya tahun kali. Lebih lama lagi. Bang, Jadi kita cuma ribut-ribut aja. Seriusin. Soalnya nih ada pertanyaan nih dari CA429424. Aku langsung aja ya. Ini Oke. banyak banget yang ngefans sama kalian. Assalamualaikum, mau tanya sama Mbak Cici. Berapa anak, dan Mbak Siti berapa anak? Pernah nggak sih kalian berantem? Nah, Pasti itu deh pertanyaannya. boleh dijawab, boleh enggak? Boleh lah ya kalau Iya. anak. Oh ya, Iya. jawab lah. Alhamdulillah, aku belum ada anak, tapi aku ada ponakan yang udah aku anggap sebagai anak sendiri. Dan memang dari kecil, dari 6 bulan ya, sudah aku urusin. Karena waktu itu memang kasihan, Iya, iya. mamanya Repot ya. repot. Masih kecil udah ada adiknya lagi. Gitu. Akhirnya kata ibu, ya udah deh ambil aja sama-sama sama ibu juga diurusin, dan sekarang alhamdulillah udah 6 tahun. Iya yang tadi kan. Iya yang tadi tuh. Fatia udah main sama Fania Fania langsung ya. akrab dia. Langsung Anak kecil tuh akrab. cepat banget ya. Iya, tapi mukanya jadi mirip sama Cici ya. Iya, memang Itu kadang beneran suka asli begitu. ngurus. Iya. Dula sampai suapin, Iya. terus Kecil. ajak main. Oh, Iya, bisa. dari kecil. Bener nih. Hebat ya. Iya. Tidurnya Iya, pun betul. sama-sama ya. Sama-sama. Ya dulu masih dibantu lah, karena kan masih awal-awal kan, Iya, belum iya. tahu kan. Aduh, repot juga ternyata ya. Harus anak ya. Jam 2 harus bangun bikin susu begitu. Tapi bener-bener ya. Tapi gimana dengan adanya Fatia, rasanya gimana Cici? Ya, rasanya apa ya? Jadi bahagia aja gitu kan. Senang Ada temen ya. ngobrol juga, kadang-kadang bisa Iya. diajak ngobrol, dia kan sudah sekolah juga. Jadi kalau habis pulang sekolah tuh ditanya, begini loh ma, teman-teman, manggilnya kan mama kan. Ya, teman aku tadi ada yang ulang tahun begini, terus ada sulap, wah pokoknya dia cerita deh apapun. Jadi ada teman 24 jam ya. Betul. Betul. Nah, gimana kalau Siti? Siti, Anak berapa? alhamdulillah sudah dikaruniai satu Satu. orang putri. Satu Eli orang ya. putri yang sekarang insya Allah umurnya tuh mau 11 tahun. Oh, udah gede. Jadi- Tinggi loh. Tantenya hampir kebalan tinggi. Jadi ya sudah semakin teenager, Iya, jadi iya. sudah mulai komplain. Itu memang, aduh masa-masanya kita katanya masa-masanya umur segitu tuh Iya, iya, iya. sedikit agak ada perubahan ya dalam pola mindsetnya. Oh. Jadi Siti harus, kok sekarang begini ya? Kok sekarang begini ya? Kayak kemarin, ibu kenapa ambil iPad aku? Itu kan privacy aku. Oh iya, hebat ya. Aku bilang, kamu nggak ada privacy karena kamu masih kecil nak. Aku bilang gitu kan. Loh kenapa? Aku masih kecil ya. Dia bilang gitu. Jadi memang sekarang Iya, iya. bukannya berantem tapi lebih banyak beda pendapat, dan kita sebagai ibu harus benar-benar melihat 10 gitu. tahun ya Elif ya. 10 tahun, dan
anak sekarang beda sama anak Iya. dulu ya Mbak Kalau kita Vena, mana berani ngomong gitu ya nggak sih? Takut jadi dijawab. itu dia gitu. Jadi benar-benar harus Iya. benar-benar kasih perhatian lebih, biar lebih memahami bahwa ini orang tua yang memang benar-benar sayang, Iya. ya kan, benar-benar sayang, benar-benar memperhatikan dia sehingga dia bisa mengerti gitu. Karena sekarang zamannya zaman Gen Z ya. Gen Z. Gen Z. Jadi Milenial. benar-benar Iya. itu harus benar-benar kita selalu lihat Iya. Terus tadi perkembangannya. pertanyaannya, pernah ribut nggak? Gimana ributnya masalah apa sih? Lupa. Sama apa? Pernah nggak ribut nih kalian berdua as a sister gitu loh? Kalau ribut ya adik kakak mah semua pasti Iya, pernah. topiknya apa ya. biasanya? Rebutan cowok pernah nggak sih waktu zaman-zaman ABG? Nggak ada kan, kita umurnya terlalu Oh, jauh. jadi beda ya? Mohon Beda maaf. tipe ya? Mbak Vena, mohon maaf baik kita. Kalau 9 tahun tipenya beda ya? Iya, Ya benar-benar. kan, gitu. Benar. Jadi nggak pernah suka sama cowok tipe yang nggak sama, pernah. rebutan gitu nggak pernah ya? Nggak Oh, pernah, kan. karena agak beda gitu kan. Jauh. Aku udah umurnya pacaran, dia masih gitu, SD. gitu. Oh, SMP. Iya. Oh jadi istilahnya kalian mau bener-bener nggak pernah ribut, malah kakak ini sangat mengayomi. Paling kayaknya. ribut itu Ribut dalam ada. hal yang lain gitu, dalam beda hal pendapat. lain. Kalau ribut kita sih masalah-masalah Apa ya, ya? berhubungan sama kayak antara kakak sama kakak, kita kan ada 6 bersaudara ya, gitu. Jadi kadang-kadang misalnya Kak Cici ribut sama kakak yang satu gitu kan, kakak yang cowok kan, baru kita ngasih sedikit, jangan kayak gitu, kayak gini gitu. Udah sih nggak usah ribut, aku bilang gitu. Yang ribut kita berdua. Apa ya, masalah apa sih? Suka lupa lagi Jadi ya. kalau show sama sekali selalu satu visi nih kalau show, Ya, gitu, satu konsep nyanyi, ya. apa segala macam. Lagu-lagu kita juga sharing kan. Sharing. Kira-kira lagu-lagu apa nih yang pas gitu untuk dibawain kita berdua gitu. Ini nggak enak, masa sih? Ini enak kok, ini. Tapi lama-lama kita pikir juga, oh yang ini lebih masuk, oke. Jadi memang harus ada yang mengalah. Iya. Jadi yang paling sering mengalah. Iya. Gak ada. Jadi semua pemenang ya. Gak ada. Tapi seru banget ya. Nih ada pertanyaan lagi nih dari Familia underscore bin underscore Gadi. Apa pernah selama menjadi seorang penyanyi dangdut Mbak Cici Faramida dan Mbak Siti pernah lupa lirik? Sering itu mah. Kalau lagi ada masalahnya, biasanya masing-masing dari kakak berdua gimana cara menyelesaikannya? Nah, lupa lirik. Kalau lupa lirik sering ya. Sering. Dan itu hal itu yang kenapa wajar sih? Karena belum makan apa emang karena lagu Nggak tahu, baru? tiba-tiba kadang suka Kadang-kadang banget ya. kalau sudah di depan audiens itu, kita kan kadang-kadang fokusnya tuh terbagi-bagi ya. Iya. Banyak orang yang perhatiin kita, ya kan. Kadang mungkin soundnya kayaknya kurang sesuai. Jadi itu kan buat tambah beban Mengganggu kita juga. kan. Aduh, mic-nya nih kurang mic-nya naik kurang nih. apa Jadi gitu kita kan. lupa lirik jadinya kan. banyak Karena yang kita pikiran fokus gitu. sama itu gitu terus? kan. Jadi kita kalau udah lupa lirik, tapi terutama kakaknya lupa lirik, tapi dia nggak kelihatan gitu lupa Oh, liriknya. jadi? Waktu duet, nah. Suruh aku, terus ini kan bukan bagian aku, dalam hati aku kan begitu kan. Kan kita harus pintar berteknik kan. Gitu kan. Langsung begini. Ya mau nggak mau kan aku nyanyi dengan bahasa apa, dengan ngarang ya, ngarang bebas pokoknya ya kan. Emang lagu bisa dikarang kan? bisa. Oh bisa. Kadang kalau di di stage itu kita udah nggak bisa diem aja kan. Iya. Jadi itu suka keluar dengan sendirinya. Sendirinya, Tapi iya. ya alhamdulillah kadang-kadang benar juga. Iya, Walaupun iya. bukan yang sesungguhnya liriknya itu. Iya. Untung penontonnya nggak paham ya, udah ngeliat kecantikan kalian ya udahlah terima aja. Tapi yang paling parah bukan lupa lirik, apa? lupa bagian nyanyi. Ya ampun, jadi Tadi barusan aja ketika kita live barusan kan? ini? Iya, kita live. Udah gitu itu kan lagu duet dan itu lip sync. Oh, gampang dong. Kalau lip sync kan cuma nyanyi Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kita lupa bagian aku yang mana, bagian Kak Cici yang mana. Harusnya itu bagian aku. Kenapa dia yang Enggak, Kak Cici duluan. Oh, iya. gitu. Kak Cici duluan udah nyanyi hari, kan ini suara aku, kenapa dipanggil sama dia? terus akhirnya Ya akhirnya
Hajar. Yang Kak Cici, abis Kak Cici kan harusnya Kak Cici. Jadi suaranya Kak Cici aku nyanyiin gitu kan. Kebalik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, Tapi aku kayaknya pengen timbrenya ketawa. mirip kan tadi? Iya. Untung ya. Jadi orang nggak terlalu yang ini suara, tapi kalau yang memang fans berat Pasti itu dia pasti tahu. tahu Iya, gitu. iya, iya, Nah itu aku tadi pengen ketawa, aduh, nyanyi pengen ketawa. Kayaknya karena puasa kayaknya. Gila. Ya. Ini kan emang bulan puasa. Iya, iya. Betul, Nah, betul, nih ada betul. juga nih dari Mama_Fitriani. Assalamualaikum. Mau tanya gimana kabarnya? Baik. Sibuk Alhamdulillah. apa? Single terbarunya kapan keluar? Tadi udah Oh, dijawab. sudah. Apa yang Dari membuat kalian yakin untuk berkarir sebagai penyanyi? Karena kan sekali lagi ya, jadi penyanyi itu kan bisa ngetop, bisa nggak ngetop. Nah, gimana caranya dari Cici dulu deh yang lebih senior menjaga eksistensi. Nah, itu kan penting. Tanpa harus kayak kalau Cici nggak pernah goyang apa sih nggak ada nggak ada goyang juga. ya. Yang itu kan goyang. Oh iya. Itu ciri khasnya. Oh jadi tapi kan sopan. Maksudnya Ya, kan itu orang, memang gerakan. dibuat sama koreografinya ada ciri khas gitu kan, karena ini lagunya ada nuansa-nuansa Melayu modern. Apa ya yang jadi trademarknya gitu kan, akhirnya dibuatlah gerakan seperti itu. Coba. Bawalah diriku oh sayang, Asik. Terus? ku ingin selalu bersamamu, tak sanggup lagi diri ini berpisah denganmu kasih. Itu gaya Padahal cuma Iya. gayanya gitu aja kan, tapi orang kan masih ingat gitu sampai sekarang ya. Enggak, tapi kan Zaman. dengan adanya ajang-ajang pemilihan penyanyi baru seperti KDI dan lain sebagainya, tapi kok Cici Paramida tetap eksis gitu. Apa tips Alhamdulillah and ya. triknya? Kalau tips sih mungkin kita ini aja ya, yakin diri karena kita memang ingin memberikan satu karya yang benar-benar menurut kita nih bisa diterima buat masyarakat. Itu yang paling penting dulu ya, kita pikirkan apa yang cocok dan sesuai dengan karakter kita, nggak lari, nggak jauh, ya mungkin itulah yang bikin fans, penggemar mengikuti terus perjalanan karir. Berarti kalau setiap kali ngeluarin lagu pasti Ya. booming ya. Insya Allah. Jadi, memang harus dipikirkan konsepnya. konsepnya. Jadi nggak asal comot lagu Iya, gitu ya. enggak. Jadi apa dong instingnya nih lagu bakalan ngehits apa? Ya, Kayak itu lagu yang tadi. terakhir nih single ini nih. Oh, yang kemarin itu yang Nabi Rahma ya, itu kan Iya. juga karena itu kan memang benar-benar karakter kita. Terus musiknya juga kolaborasi musisi Indonesia dan Turki. Nah, kayak gitu itu kan kita harus pikirkan. Jadi buat sesuatu yang baru yang memang belum pernah ada. Nah, itu yang bikin orang jadi pengen tahu. Apa sih ini istimewanya ini lagu kan kayak gitu lah. Seperti itu. Jadi kalian ini mengemas lagu dangdut dengan packaging yang bisa berbeda-beda ya. Alhamdulillahnya juga kita kan dalam satu naungan musika ya, dan di musika itu kan memang selektif banget artis-artisnya dan untuk mengeluarkan single atau album pun itu benar-benar dipilih lagunya yang sesuai banget gitu kan. Dengan karakter penyanyi. penyanyi. Oh, tuh keren tuh guys. Nah, gimana Siti? Kenapa? Kan lumayan di situ Yang udah paling berapa? penting itu tadi Ya. mengikuti zaman. Oh, tetap Iya, ya. harus, iya. tren. Harus up to date. Up to date. Iya. Penampilan menurut Siti gimana? Iya, penampilan juga harus up to date sepanjang itu masih karakter kita gitu. Jadi tidak menjadi orang lain. Tidak menjadi Ya. orang lain, tetap up to date gitu. Nanti sangkainya ini lagi kan zaman Ikut-ikutan. jadul terus. Jadi apa? gitu. Karakter Siti apa? Enggak, kalau aku orangnya tipenya orangnya tuh santai, apa adanya, terus pakai baju pun nggak susah. Gitu loh, terserah mau pakai yang Simple ya, Siti. aku orang simple yang semi casual gitu, yang nggak mau ribet orangnya. Dan Kecuali kalau baju event-event seperti tertentu ini, ya, yang gitu. memang harus kita menggunakan Tergantung, gaun ya, kita tapi pakai gaun. secara maksudnya aslinya tuh memang seperti itu gitu. Dari dulu memang Siti kalau ditanya sama teman-teman gitu memang ya seperti ini nggak pernah berubah gitu loh. Kan kalau penyanyi dangdut kan suka ada ciri khas rambutnya warna-warni misalkan, terus goyang apa gitu. Iya. Ini Iya. kalian memang sengaja bukan itunya ya, tapi musiknya ya, musikalitasnya ya. Musik Betul. dan ya karakter kitanya ya, dari diri kita juga. Iya, iya. Jadi itu Membawakan aja sih. lagu itu bagaimana supaya lagu itu bisa orang mendengarnya itu
bahwa oh ini Terkesan Siti gitu loh, kan. gitu loh, ini Kak Cici loh, gitu. Jadi sudah tahu ya, nggak lihat penyanyinya, tapi baru dengar suaranya. Oh ini kayaknya lagunya Cici nih, oh ini lagunya Siti nih ya. Jadi memang benar-benar kita mempertahankan kualitas musik itu sendiri. Tapi ada pertanyaan dari aku ya, kan kalian kan umur makin menambah. Gimana caranya menjaga kualitas suara? Nah, apa nggak makan gorengan tuh bener nggak sih? Nggak minum RS tuh bener nggak sih? Sebenarnya pantangan-pantangan itu yang pada umumnya diungkapkan seperti itu ya. Tapi jangan makan minyak, jangan makan gorengan. Tapi kan kita tetap aja sih ada ya. Iya, yang pasti kan ini kan talenta diberikan oleh Allah ya. Dan kita alhamdulillah gitu diberikan talenta ini. Jadi buat kita untuk makanan itu betul. Ketika kita mau misalnya ada konser ataupun apa, kita hindari dulu. Sebaiknya gitu kan, sebaiknya janganlah makan makanan yang bisa Berminyak. bisa membuat tenggorokan kita bermasalah Terganggu, gitu. ya. Jadi tapi tetap ya namanya juga sudah hobi pedas terus terang gitu ya mau gimana gitu. pedas. Yang penting kita tahulah kadar atau levelnya. Iya. tapi menjaga tetap. kayak latihan vocalizing itu tetap ya, tetap harus dilakukan. Biasanya kita kalau mau tampil ya Dek ya, kalau mau konser atau mau ada event gitu kita suka latihan dulu di rumah ya. Kemudian ya ditambah lagi olahraga. Oh, jadi tetap ya, Iya, stamina ya. Untuk apa? Melatih pernafasan kita kan. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari dia lagi nih. Gimana perkembangan musik dangdut saat ini? Itu persaingan kan makin ketat ya. Yang bahenol ya kan? Yang masih muda-muda. Gimana caranya tuh? Terutama Cici lah yang lebih senior. Kalau dilihat ya sekarang ini kan perkembangan musik dangdut itu semakin modern, semakin maju dan penyanyinya pun bagus-bagus ya, banyak pendatang-pendatang baru. Mereka itu juga sudah mempunyai teknik vokal yang bagus, kualitas suara yang bagus, dan itu kita sebagai penyanyi dangdut ya boleh dikatakan sudah zaman yang lalu ya, senior gitu, bangga. Wah, ternyata kok dangdut semakin lama nih semakin menjulang ya, Dan peminat untuk menjadi banyak penyanyi sekali dangdut peminatnya. ya. Iya. Jadi itu luar biasa sekali perkembangannya dangdut. Jadi nggak ngerasa tersaingi malahan ya? Enggak, malah kita bangga dengan pendatang-pendatang baru kan generasi yang akan meneruskan ini dangdut. Tapi ini menarik nih, rupanya Siti jadi caleg, berarti ada dong passion untuk memajukan industri musik dangdut mungkin di Indonesia. Masalah royalti kah, masalah apa? Mungkin. Iya, karena memang kebetulan waktu Siti ambil master itu tentang royalti juga gitu ya, bahas tentang royalti di mana memang kalau kita bandingkan sama di luar gitu kan, mereka itu seorang pencipta itu benar-benar dilindungi, benar-benar dilindungi oleh pemerintahnya. Jadi dia tidak ada organisasi privacy atau kayak private gitu, tapi dia memang punya sendiri yang memang nggak hanya itu, jadi pemain-pemain kayak ini apa namanya opera apa segala macam mereka dilindungi, apalagi pencipta lagu itu hidupnya bisa sejahtera gitu. Hanya karena royaltinya jalan jalan ya. gitu. Kalau di sini kan belum merata gitu. Pada saat Siti di berapa tahun yang lalu ya udah 20 tahun yang lalu enggak 15 tahun yang lalu setelah lulus, nah itu yang Siti lihat bahwa memang pemerataan untuk pembagian royalti terhadap pencipta itu masih memang kurang. Memang harus dibenahi untuk segi manajemennya. Bukannya udah ada ya? Memang sudah ada, tapi belum merata. Tidak dijalankan. Belum merata ya sih ya. Kasihan, apalagi pencipta dangdut ya, kasihan banget gitu. Banyak banget. Wah, ini menarik ya guys ya. Ternyata tadi aku lihat di sekeliling rumah ini, ternyata mereka ini bukan hanya seorang biduan, tapi mereka ini sekolah loh guys. Rata-rata S1 kayaknya ya. S1 apa S2? Jangan-jangan Siti udah. Siti ya alhamdulillah udah ambil S2. Jadi sebetulnya gimana orang tua kalian mendidik bahwa tetap boleh menjadi seniman tapi sekolah nomor 1 itu kan jarang ya? Iya. Mungkin Kan, gimana Cici? Bapak juga seorang pendidik ya. Bapak Iya. kita guru. Guru agama yang anak-anaknya juga dididik langsung yang tadi saya bilang karena Masya Bapak dulu Allah. punya sekolah ya, sekolah madrasah ibtidaiyah. Jadi kita semuanya anak-anak sekolah di sana dan dididik langsung sama Bapak dan pendidikan yang kita terima dari Bapak itu memang keras ya, tapi sifatnya memang untuk membangun kita untuk bisa lebih benar-benar mau belajar ya kan, benar-benar mau berkarya. Jadi itulah.
itu legacy ya dari Iya. orang tua ya. Jadi memang harus ada ininya ya, apa maksudnya harus kita membuktikan bahwa kita walaupun nyanyi tapi kita bisa kok gitu loh. Kita bisa secara kok menyelesaikan pendidikan gitu kita bisa. pendidikan. Karena tawarannya seperti itu. Boleh jadi penyanyi asal pendidikannya harus Jalan. selesai gitu. Iya. Jadi lengkap ya kalian itu ya, cantik, soleha, Mbak Vena kemudian juga nih. well Aduh, education. ya Allah. Kita Waduh. banyak belajar ini sama Iya, luar biasa. Nggak, tapi bener loh, aku tuh jarang melihat penyanyi dangdut yang ternyata sekolahnya tuh sampai selesai. Itu benar-benar jadi satu legacy yang baik juga ya. Jadi ini anak-anak mau diarahkan jadi apa nih ya? Aku mau nanya, kan cewek-cewek nih. Iya, iya, iya. Nah, coba dari Siti dulu yang anaknya paling besar ya. Mau jadi apa? Mau jadi politician, jadi penyanyi? Lihat bakatnya di mana ya? Iya, gimana? Kalau sampai saat ini sih belum kelihatan tuh bakatnya karena masih mix ya, dia kadang-kadang suka nyanyi, kadang-kadang suka lukis gitu. Jadi memang belum tahu, tapi buat Siti tidak pernah memaksakan kehendak Siti. Biarlah Iya. menurut anak Keinginan. Siti Elif keinginan apa yang menurut dia suka, kita kasih support Iya. itu yang Tapi dia ini gambarnya bagus-bagus loh. Oh, iya, berarti darah seninya. kayaknya dia lebih ke gambar sih daripada ke nyanyi ya. Suaranya aduh ancur. Gimana kalau Cici? Ini kan anak tetap aja udah jadi ya Orang anak tua, sendiri ya, lah ya. betul. Mau diarahkan seperti apa? Sama kayak Siti. Kita lihat dulu kesukaannya di mana, bakatnya apa. Tapi kalau ditanya ya mungkin apa rata-rata anak kecil ya. Fatia mau jadi apa? Dokter. Oh, sama sama Fania ya. Sama ya, iya. Mau jadi dokter? Ya aku mau ngobatin yang sakit. Kalau kakek sakit, kalau mama sakit. Oh, berarti sayang banget. Ya, Iya, jadi Masya memang Allah. seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari wah, ini nanyanya sampai 2 kali nih, Familia _ Bingad Hobi kayaknya, hobi _ nanya. Gadi. Dia nanya tadi gimana Cici mempertahankan eksistensi, sudah dijawab tadi. Nah, untuk Siti nih, kemarin kan tinggal di Turki 10 tahun. Gimana rasanya Lebaran Idul Fitri di Turki? Apa sih momentum perbedaan yang dirasakan Lebaran di Turki sama di Indonesia? Homesick gak sih awal-awal? Awal-awal iya sempat shock ya, karena memang perbedaan pada saat Lebaran atau puasa dulu deh ya. Oh, puasa. Dari puasa Puasanya. itu memang sudah apa namanya, ada yang namanya shock culture ya kan. Jadi Siti berpuasa di sana itu kan lama sekali waktunya. Oh, iya ya. Karena di sana subuhnya itu atau imsaknya jam 3 subuh. Kemudian Jam 3 sudah imsak ya. buka puasanya jam 9 malam atau setengah 10 kadang. Wow. Iya, jadi bener-bener bisa nggak ya kan gitu ya, bisa nggak ya. Dan juga yang kedua adalah tentang makanan kan. Kita berpuasa, kita pengen menu buka puasa itu kan ala-ala Indo gitu. Ini sementara ala-ala yang Arab Turki. Ya, yang apa ya ala Turki gitu. Iya. Jadi memang makanannya juga asupan nutrisinya juga kita kan jadi berkurang karena memang tidak terbiasa. Dan itu juga salah satunya. Dan pada saat Lebaran juga memang sangat berbeda jauh kalau menurut Siti, karena memang Siti tinggalnya mungkin di bagian Eropa yang memang culture-nya di sana sudah modern ya, Iya, tidak iya, seperti iya. di Asia. Mereka tuh melihat kalau Lebaran itu nggak terlalu ramai kayak kita. Kalau kita kan ada yang namanya takbiran ya. Iya. Takbiran wah di setiap masjid, tiap gang, ini beduk kemana-mana. Nah itu rasa itu tuh kangennya luar biasa. Kadang suka sedih di sana gitu. Aduh pengen ngerasain kayak gini gitu kan. Akhirnya beberapa tahun, mungkin 5 tahun, kayaknya nggak sanggup. Lebaran harus harus di Jakarta. Oh, Puasa harus dari di Jakarta. Ramadan udah harus di Jakarta dikumpul sama keluarga. Kayaknya nggak bisa. Pertama dari segi puasa terlalu panjang. Yang kedua Lebarannya nggak asik di sana. Tapi itu pengalaman pasti Iya, ya, benar, pengalaman luar pengalaman. biasa hidup di negeri orang. Kan berarti kerja sendiri dong ya? Iya Karena mandiri. dia seneng yang tantangan-tantangan. Oh iya, dari masuk awal. kerja nyapu ngepel sendiri ya? Wah hebat loh Diva. Iya. Dia sendiri loh. Oh iya, sambil ngurus anak. Wow. Aku seneng sendiri. sih. Makanya nanti Iya, kalau ke iya. Turki kabarin. Apa gitu. cari jodoh orang Turki? Salah ya. Mbak Vena, oke. Ya, pokoknya ditunggu. Nanti kalau Nih. ada langsung cus. Nih sekarang aku ada pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget nih yang ngefans makin malam nih ya, nggak apa-apa ya. Ini dari Rebecca. Seneng kok, seneng. Rebecca, tapi ini pertanyaan bagus-bagus kok. Iya. Rebecca Eira Nevana. Mama, aku ngefans banget sama Cici Faramida. Izin bertanya untuk Kak Cici, selain jadi penyanyi, apalagi kesibukannya?
Maaf nih Kak, kan dulu pernah nikah dan pisah. Gimana caranya Kak Cici dan Kak Siti mengatasi trauma dari ex suami? Nah itu dulu deh. Boleh dijawab, boleh nggak? Iya. Itu sih pertanyaan Iya. yang buat aku sih bukan hal yang sulit lah untuk dijawab. Kita memang hidup ya kan. Namanya hidup itu kan pasti ada pengalaman pahit, ada pengalaman manis ya. Nah, yang pengalaman pahitnya itu ya buat kita lebih introspeksi diri juga dan buat kita lebih sabar, lebih bisa menerima kondisi dan keadaan karena semua itu dari takdir Allah. Jadi kalau buat Cici itu trauma nggak ada sama sekali. Dan mungkin itu jalan yang terbaik yang Allah berikan, memang harus berpisah gitu kan. Kalau dilanjutkan kita nggak tahu, ada hal-hal yang mungkin lebih berat yang akan terjadi seperti itu. Jadi trauma nggak ada ya. Ya itulah qadarullah ya. Qadarullah. Tapi ada pembelajaran nggak? Biasanya kan dari kegagalan kita juga evaluasi diri itu pasti kan. Itu Menurut tadi. Cici apa yang harus dievaluasi? Kan kita nggak tahu jodoh Ya, ya. betul. Siapa tahu tiba-tiba Betul. di depan sana Allah menyediakan jodoh yang terbaik lah. Kayaknya kita sama-sama ini ya. Sama-sama ke Turki ya. Jangan Siap. Turki ya. Tetangganya Turki ya. Tetangga Turki ya. Tentangnya Turki. Kayaknya janjian nih sama Tapi Oh, tuh tentangnya Turki Dubai dong ya, Oh, Mbak. boleh Abu Dhabi dan Abu seterusnya. Dhabi, betul. Tapi apa pembelajaran yang menurut pasti dong kita kadang-kadang Iya. merenung sendiri lagi Betul, sholat, betul, adalah betul. oh ini aku ada kesalahan Iya. di sini yang insya Allah nggak akan apa mungkin Ya yang mungkin boleh di-share? kita lebih dalam memilih atau mencari sosok itu kita benar-benar harus pahami dulu gitu kan, dari kepribadiannya, karakternya gitu kan, tujuannya juga apa untuk kita sama-sama hidup ke depan ini. Yang penting dia itu bisa bertanggung jawab, bisa membawa kita juga lebih baik lagi ya kan, yang pemikirannya dewasa dan sayang sama keluarga ya, bukan sama kita pribadi aja. Dan yang paling penting satu, agamanya bagus. Iya, jadi cari teman ibadah. Itu lah dia. Tuh, siapa tahu habis ini. Ini di Langsung ya. Iya, benar, Ya, Mbak. jangan Ucapan tuh itu udah banyak doa. antri buat buat Mbak Cici, Mbak Vena. Tapi Tinggal gimana diisi. Siti? Kayak Siti orangnya jauh lebih enjoy ya, Tapi lebih. nanti ada yang baru kok. Oh, Nggak serius ada. nih? Nggak Oh, ada. yang tadi di depan ya? Yang Oh, bukan. Yang mana itu supir ya? Enggak, tapi gimana Siti? Kalau aku sih sebenarnya nggak beda jauh sama Kak Cici, apalagi yang namanya masalah trauma Iya. gitu. Itu di kamus itu tuh nggak ada gitu, karena memang yang kita lakukan ini adalah jalan yang terbaik dan justru kita makin makin intens untuk dia justru baik banget gitu loh, perhatian, dan kita jadi tahu karakter cowok itu seperti apa tuh justru dari bapaknya Elif. Seperti apa. Jadi kita lebih sharing terbukanya seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi kalau dia mau tahu tentang sosok perempuan, kita sebagai perempuan pasti kita mewakili perempuan sifatnya seperti apa. Jadi kadang-kadang dia juga, jadi kita sekarang sering sharing gitu loh. Oh jadi kayak temen dong Iya, sekarang? sharing. Enak ya. Jadi apa? Ah, itu, hampir tiap hari telepon gitu. Jadi kayak udah kayak jadi untuk Elifnya pun baik ya. Iya, Maksudnya tuh nggak merasa ada kehilangan ataupun nggak ada jarak gitu. Tetap untuk kayak bapaknya bagian dari ataupun, keluarga juga. Pak kan tadi bilang pernah berantem gak sama anak. Nah kalau misalnya kita ada masalah sama anak, apalagi anak udah besar, udah sama bapaknya ditelepon. Tolong nih Elif, tolong bilangin gitu loh. Jadi Ih seneng ya, itu mah sama aja nggak pisah dong ya, cuma beda rumah ya. Karena kayaknya dewasa ya berarti ya. iya, nanti aku kasih tahu videonya ya. Oh Tapi iya, jangan keren, disebarin. keren. Ya berarti jangan ngomongin kalau gitu ya. Nah nih, apa alasan yang tepat? Apa alasannya ya buat Kak Cici dan Kak Siti akhirnya duet
lagu religi. Tadi udah diceritain ya bahwa ini karena bulan Ramadan, pengen kita sama-sama untuk syiar ya, karena lagu tuh adalah syiar guys, Iya. jadi bukan Karena berarti memang di luar bulan Ramadan juga kita suka membawakan lagu-lagu religi. Iya. Dan ada juga acara single-single off-air kita. gitu. Iya. Oh, ada permintaan ya? Iya, acara-acara hari-hari besar Islam, misalnya acara Maulid, kita Isra diundang Mi'raj. untuk salawatan Iya, atau Isra Mi'raj gitu kan. Nah, itu biasa. Pantesan jadi penyanyi ya. Tajir melintir ya. Ternyata waktu Alhamdulillah. Covid juga banyak ya. Alhamdulillah. Covid sih enggak ya, Oh, Covid karena kan enggak susah ya. ya, Oh, gitu setelah kan. Covid ini. Iya. ya. Lebih fokus. Nah nih, apa tipsnya bisa awet muda di usia yang sudah menginjak 50 tahun? Ayo, Apa siapa sih, Mbak yang 50 Vena? tahun? Mbak Vena tipsnya apa? Cici berapa? Kayaknya kita sama ya. Cici dua ya? Iya. Oh iya, benar, nah satu tapi kan generasi. ini kan bintang tamunya Cici apa? Selain tadi kalau aku lihat kan Cici udah istiqomah banget nih di jalan Allah, udah Amin. memasrahkan semua. Tapi Iya. mungkin apa yang bisa di-share ya? Penontonnya Vena tuh perempuan. Kebanyakan Masya perempuan Allah. ya. Nah, gimana Masya 50 masih cantik, glowing gitu ya? Alhamdulillah ya Allah. Semua itu kembali lagi dari hati kita, ya kan? Hati kita yang penting kita tidak pernah menyimpan permasalahan itu lama-lama di dalam. Nah itu kan kalau kita ada masalah ya kita langsung selesaikan cepat supaya tidak jadi beban pikiran kan? Iya, iya. Itu. Jadi banyak-banyak sering komunikasi sama keluarga ya kan, sama saudara itu juga Dibuat happy bisa ya dibuat hidupnya. happy Iya. ya kan, seperti itu. Jadi nggak ada yang khusus ya apa harus begini ya enggak. Nah ini ada pertanyaan nih bagus banget nih ya dari Shanti.k. Assalamualaikum, mau bertanya sama Kak Cici, Kak Siti, pernahkah berada di dalam titik yang terendah dalam hidup dan gimana cara ngatasinnya? Mungkin dari Siti. Siti, Kalau Siti, yang namanya permasalahan setiap manusia pasti ada ya. Dan ketiga itu datang ke hidup Siti cuma satu, berserah diri kepada Allah, ngadunya ke Allah, kemudian kita yakin kepada Allah, kita serahkan karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan yang mudah ke depannya. Itu adalah, dan benar-benar nangis gitu lah pada salat tahajud ya. Di situ benar-benar rasanya nikmat ketika kita udah tidak mampu ya, udah Ya. kita tidak mampu lagi apa yang harus kita lakukan, udah bersujud aja sama Allah. Kita nggak bisa ngobrol sama orang tua, kita nggak Ya. bisa ngobrol karena terus terang untuk Siti kan jauh ya pada saat itu ya kan. Tapi kembali lagi cuma itu jalan yang bisa Siti lakukan. Kita komunikasi dengan bapaknya Elif sudah, dan itu baik banget, cara baik-baik, dan kita sama-sama sadar gitu kan. Dan kita juga berat satu sama lain, tapi beratnya itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Tolong beratnya dihilangkan gitu. Dan alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu itu bisa dilalui dengan baik, dan alhamdulillah udah seperti kayak kakak adik gitu, keluarga sama bapaknya. jadi mana lebih baik hubungannya kan? Alhamdulillah Nggak ya. pernah ada Drama-drama, selisih paham iya. lagi apa ya kan? Iya. Seperti itu. Makanya aku juga bingung, soalnya kan biasanya kan kalau pesohor nih ya guys, kalau ada mau berpisah pasti kan heboh gitu, tapi akhirnya kalian bisa menyelesaikannya. Iya. Nah kalau Cici ada nggak titik terendah yang kayaknya aduh berat banget gitu? Iya pasti ada lah. Itu kan pengalaman yang waktu pertama kali menjalani hidup ya untuk bisa berumah tangga. Karena ada satu hal yang memang kita tidak bisa jalanin, tidak cocokan. Dan di situ kok begini ya, baru menjalani sebentar sudah ada cobaan yang begitu berat ya kan, sampai harus berurusan dengan hukum seperti itu berat banget di situ kan. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa malu ya kan. Pokoknya benar-benar deh, tapi alhamdulillah ada kedua orang tua yang selalu Cici minta doanya, minta ridhonya, itu yang lebih bikin tenang, bikin semangat, bikin nggak yang terpuruk sekali deh, seperti itu. Sama itu tadi, sama kayak Siti, mendekatkan diri sama Allah. Iya.
Jadi emang ternyata ya guys, sebaik-baiknya tuh kita ngadu tuh hanya sama Allah. Kalau ngadu sama manusia, bisa nyampainya nanti banyak bumbunya ya guys. Tapi emang bener, biasanya kan kita kan diuji ya, kalau mau naik kelas. Tapi ngerasa nggak sih udah bahagia di titik ini bagi seorang Cici Faramida? Alhamdulillah, walaupun mungkin ya sampai saat ini orang berpikir Cici Faramida kayaknya adem-adem aja gitu kan. Ya memang inilah Cici tuh happy karena bisa kumpul sama orang tua. Alhamdulillah bapak ibu masih lengkap ya, ada ditambah lagi ada Siti kan sekarang ya yang di sekarang Indonesia di Indonesia kan awalnya awalnya mau curhat sama siapa nih kan, yang lain kayaknya kan dia cowok ceria ya semua. orangnya ya. Alhamdulillah. Iya, Karena orangnya gini, nggak pernah betean ya. iya, karena kebahagiaan itu kita yang buat, Betul, betul. bukan orang lain. Jadi ya kita harus buat sendiri bahagia itu, dan alhamdulillah kita jalanin aja. Iya. Ya. Tapi benar ya, jadi ini memang ya ternyata keluarga itu adalah pelabuhan ya. Iya. Jadi apa sih arti cinta bagi seorang Cici Faramida yang mungkin sudah kenyang lah dengan Kenyang ya. manis pahitnya Betul. percintaan. Ya itu aja sekarang sih tinggal Nyari yang kayak apa nih kalau ada ciri-ciri kalau nggak dibilang ada? nyari yang kayak apa ya tadi kan, cari yang memang benar-benar mempunyai sama-sama punya tujuan hidup. Kalau Jadi fisik untuk udah apa? nggak ini lagi. Ya itu juga bonus alhamdulillah insyaallah. Oh, tapi bukan prioritas ya. Tuh Yang ya. penting kan itu Nah. tadi kan dia Bertanggung jawab ya. bertanggung jawab, seiman, agamanya bagus ya, kemudian juga sayang, perhatian, ya semuanya seperti itu umumnya para wanita. Iya. Hostnya juga Iya, nyari. sama lah pasti. Nih, 2 pertanyaan terakhir nih guys, karena udah mau jam 9 malam ya guys ya. Nggak kerasa ya, kayaknya nggak kurang kerasa deh. ya, kurang ya. Nanti kita bikin episode selanjutnya. Ini dari NNY_ismi. Assalamualaikum Mbak Vena, titip pertanyaan. Tips and trick ala Kak Cici dan Kak Siti untuk tetap awet muda. Tadi udah dijawab. Positive thinking. Ya. Bagaimana cara beliau berdua mengatur waktu antara jadi ibu rumah tangga dan wanita karir? Ayo silakan. Ini kan sekarang single mom nih. Betul. Gimana tuh? Kalau Siti alhamdulillah ya itu dia tadi seneng tantangan. Ya, kembali lagi seneng tantangan, dan Dari awal memang tantangan dari terus ya? awal Siti itu urus Elif itu tanpa babysitter. Jadi memang apalagi sekarang sudah mulai besar, sebenarnya lebih mudah gitu loh. Hanya saja kita harus sering mengawasi, tapi Mengarahkan ya. tidak direct gitu loh. Kita ngeliat dari jauh aja gitu. Apa sih sebenarnya maunya anak ini gitu kan? Maksudnya mau apa gitu. Jadi itu sebagai single mom memang nggak mudah ya. Kadang-kadang pada saat kita di titik capek gitu, itu perlu juga sharing. Nah itu dia, kadang-kadang saya sharing sama bapaknya Elif gitu kan. Dan kemudian dia bisa memberikan juga solusi. Dan satu juga kalau untuk Elif itu orangnya nggak mudah, orangnya mandiri juga, karena sudah mungkin belajar dari sana. Jadi walaupun saya Siti itu keluar untuk bekerja, dia selalu oke mam gitu kan, good luck ya, gitu. Support ya. Iya, terus dia kalau telepon, kalau mau tidur aja, udah di mana ibu? Ini Elif belum bisa tidur nih, oke. Nanti baru setelah pulang kerja baru kita sama-sama tidur. Gitu. Jadi ini anak Turki yang sesungguhnya ya. Tapi apa nanti kalau seandainya ada jodoh, aku belum tanya-tanya sama Siti ya. Iya, kalau Kira-kira semua seperti kalau apa? jodoh sih semua kita serahkan kepada Allah ya. Gitu. Kalau ciri-cirinya sih ya pokoknya itu dia tadi kan kata Rasulullah seiman, lihat bobot bebetnya dan juga apa lingkungannya. Itu dia harus seiman yang bisa memberikan pengaruh yang positif. Udah ada kok, jadi kita gitu. tenang aja, kita yang cari. Enggak juga sih. Kitanya yang masih mencari. Jangan bilang udah ada, nanti nggak ada yang mau lagi kan. No, ini nggak maju lagi. Tapi ini lucu ya mereka berdua nih ya. Jadi bikin satu sama lain, yang satu sedih jadi gembira lagi gitu ya. Itulah makanya nih buat kalian kalau yang suka berantem sama adik kakak itu nggak penting banget ya. Karena biasanya keluarga Ini curhatnya Mbak Vena ya. keluarga lah yang membuat kita happy ya guys. Betul, nih, setuju. hal apa yang kalian rindukan, yang nanya masih sama ya, waktu kalian kecil? Nah, Hal yang dirindukan kalau waktu kecil, ya itu menjelang bulan Ramadan. oh ngapain Itu senang kalian? banget karena kita tuh waktu masih kecil ya sholat taraweh ke masjid rame-rame, Sama-sama, iya. ya kan?
Terus habis sahur kita main badminton, Iya. ya. Olahraga, Iya. sekeluarga. Iya, Sama-sama teman-teman teman-teman yang di juga. lingkungan di Oke. situ gitu. Jadi itu yang Seru ya. benar-benar Iya. apa seru banget di Kayaknya di zaman sekali. sekarang tuh Udah nggak susah ada ya? gitu, udah nggak ada Bener. Tadi banyak banget pertanyaan ya. Tuh, ini yang paling penting, tips agar tetap rukun sesama saudara. Nah, tuh dia. Kayaknya arahnya ke ini terus ya, perselisihan. Perselisihan antara adik kakak. Iya. Tapi mau bener loh, biasanya kan kalau cewek sama cewek itu suka persaingan tidak sehat. Tapi kalian kok bisa itu kayaknya didikan orang tua kayaknya ya. Ya, karena memang orang tua kita kalau misalnya kita lagi ada selisih paham ya, ibaratnya ribut, orang tua kita juga nggak membela satu sama lain gitu. Biar aja nanti juga dia ribut dia baik sendiri begitu. Jadi solving problem iya, sendiri. Iya. Diamin aja, liatin aja bapak ibu tuh lagi ribut tuh di meja makan, biarin aja. Iya. Tapi Jadi, apa yang dirindukan waktu kecil di Siti? Mungkin Ya, itu apa dia- pernah dikerjain sama kakak Cici atau gimana? enggak sih, palingan ya karena Siti lama di Turki ya, dan terus sekarang balik itu bener-bener rasanya tuh seneng banget lah ya, berkumpul bersama gitu, masih ada orang tua, kakak gitu, dan kadang-kadang Waktu kecil yang iya, dirindukan jadi itu. maksudnya itu yang masih apa ya, kayak jadi flashback gitu loh, flashback yang baru 2 tahun ya kan di sini gitu, benar-benar sama orang tua. Kalau masih kecil kan, ya itu dia tadi yang lebih banyak momennya itu pada saat bulan Ramadan dan Lebaran gitu. Karena kan kalau kita Lebaran itu anak kecil kan seneng, udah dihitung baju barunya ada berapa. Ini iya. Lebaran pertama ya Itu kan, paling ditunggu-tunggu. Lebaran kedua malam Benar, takbiran nih baju benar. baru, malam takbiran. Jadi ada 3 Dan gitu. saling lihat-lihatan, dan baju baru. Kamu dong, kita ke rumahnya teman-teman masing-masingnya, anak, ini baju baru ampun yang buat malam takbiran, yang buat besok, Iya, yang buat hari itu. kedua. Nah, kayak gitu-gitu lah itu. Iya, dan itu Seru sekarang banget. udah nggak ada lagi. Tapi emang iya ya, ternyata kalau aku lihat berarti suksesnya mereka ini benar-benar didikan dari orang tua ya, dimana ternyata mereka bukan hanya perempuan alfa yang bisa cari karir sendiri, tapi mereka tahu bagaimana menjadi ibu yang baik. Setuju nggak? Insya Allah. Jadi antara ibu sama bapak mana yang lebih galak? Bapak. Oh bapak, disiplin. Bapak, ya. Bapak Bapak iya. disiplin. Bapak itu galak banget gitu. Makanya menurun sama kalian ya, disiplin waktu. Iya. Kita Jadi- semua anak-anaknya takut sama bapak, tapi bukan galak dalam arti kata nggak beralasan ya. Ya kalau memang kita salah bener dipukul. Strict pukul gitu bener. orangnya gitu, strict gitu. Jadi kalau misalnya jatuh aja kita nggak boleh nangis. Oh, Iya, konsekuen lagi- ya. kamu itu Termasuk kesalahan pilihan kamu. jodoh ya. Iya, Jadi waktu alhamdulillah. perpisahan kemarin semua tidak ada intervensi ya. Nggak ada Nggak sama ada, solving sama problem sekali nggak sendiri. ada. Nggak ada Keputusan sama dari kita sekali. masing-masing. Nggak pernah nyinggung apapun. Oh ya? Nggak. Iya. Nyalahin. Bapak itu Wise sangat banget ya. wise banget, betul. Ini guys, jadi kalau ngobrol sama mereka, aku tuh bener-bener seneng banget karena apa? Ternyata kalau mau eksis jadi seorang penyanyi itu adalah kualitas suara. Jadi mereka menjaga attitude, bener Ya. nggak? Nggak, mereka nggak perlu yang namanya gimmick, gosip-gosip. Kalaupun ada itu adalah memang ya sembari lewat ya, bumbu-bumbu kehidupan. Nah terakhir dong, ini ternyata kalian bisa begini kan karena pengaruh orang tua. Apa yang ingin disampaikan dari Cici dulu kepada kedua orang tua? Silakan di kamera sebelah sini. Buat Bapak, Ibu yang selama ini sudah memberikan bimbingan, memberikan arahan, dukungan, support. Alhamdulillah Cici bisa jadi seperti ini sampai saat ini masih terus berkarya dan insya Allah bisa memberikan manfaat buat keluarga dan buat saudara-saudara semuanya, itu berkat dukungan dan doa dari orang tua. Cici berharap mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan terus mendoakan anak-anaknya supaya bisa menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Itu terwakilkan itu semuanya. Oh, kalau udah ngomong orang tua tuh pasti bawaannya tuh udah pengen nangis gitu loh. Soalnya merasakan ya Iya, kasihnya karena- ya. Iya. Luar Yang- biasa gitu perjuangan orang tua kita ya Dek ya dulu ya. Betul. Jadi Iya. sudah nggak Kasih sayangnya yang nggak Iya. pernah putus ya untuk kita berdua, untuk anak-anaknya sampai sekarang pun kita masih perlu yang namanya nasihat dari orang tua, terutama bapak. Bapak itu kadang sekarang kan sudah sakit ya, sakit jantung gitu. Iya. Tapi
Sudah pasang alat juga. Sudah jarang juga untuk bicara banyak karena sudah capek. Tapi ketika ada sesuatu yang mau dibicarakan itu maknanya dalam banget gitu. Ya. Iya, jadi itu kadang-kadang yang wah ini ilmu nih gitu. Hanya yang kita memberikan dapat, sepatah gitu. dua patah kata aja kita sudah tahu gitu Merasakan maksudnya gitu. Ya ampun, jadi kayak kita tersadar gitu kan. Masya Allah, masih ada ya kita orang tua yang memberikan nasihat yang luar biasa seperti ini. Dan apa ya, bersyukur. Kita tetap bersyukur. Mudah-mudahan Bapak sama Ibu diberikan umur yang panjang ya, agar bisa melihat cucu-cucunya tumbuh besar dengan baik dan tetap apa ya, selalu berada di sekeliling kita gitu. Karena memang kita keluarga besar gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang pindah jauh itu rasanya ada kehilangan. Dan orang tua lah yang selalu menyatukan itu. Jadi kita nih Mbak Fena ya, kalau misalnya mau ada kegiatan, aktivitas keluar rumah, kita tuh kalau mau pergi harus nyamperin dulu ke orang tua, pamit dulu. Kalau beliau lagi di kamar, kita masuk ke kamar. Kalau lagi belum tidur, kita minta pamit, cium tangan, minta doanya ya. Pulang pun begitu. Dicari ya. Iya. Pulang itu dicek kamarnya, udah datang belum gitu. Jadi pulang kita nyari naik dulu ke atas. Kan belum ini ya, belum ganti pakaian. Satu kita temuin orang tua kita dulu supaya beliau tenang. Maksudnya oh anaknya udah pulang. Sampai malam pun belum tidur kalau kita belum pulang. Itu kadang padahal kita sudah sedewasa. Iya, kan Bapak udah 81 ya. Mau 82 nih. Iya, mau 82. Ibu 72. Jadi Bapak suka ke kamar. Wati udah datang, dia manggilnya Wati kan Siti Rahmawati. Udah datang nak, iya udah, jadi udah kayak ini absen, ya Kak udah gitu. Cici, ada Pak. Gitu. Nah, itulah guys arti orang tua. Jadi buat kalian yang punya orang tua, memuliakan orang tua itu menjadi pelindung kita. Terakhir dong buat si cantik Fatia ya. Fatia. Nah, kan nanti kan jejak digital nggak akan pernah dihapus ya. Apa yang ingin diucapkan? Iya, untuk Fatia, karena Fatia juga sangat berarti ya buat aku gitu kan, yang menemani, yang ngajak ngobrol kalau di kamar sebelum tidur, dan juga jadi curahan sama-sama lah. Yang paling penting kalau untuk anak-anak itu kita juga harus benar-benar memperhatikan dia, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia bicarakan, pembicaraan apapun harus kita layani dan harus kita perhatikan supaya dia merasa nggak dicuekin, merasa dia oh iya benar-benar ya gitu kan, diperhatikan begitu. Jadi tetaplah terus kita adakan komunikasi, jangan sampai lepas. Sama Fatia juga kalau mamanya belum pulang masih ditungguin. Nanti kalau mamanya pulang dia baru bunyi mobil aja nih di halaman depan, dia udah langsung lari ke depan sambut mamanya. Nah itu yang apa ya, bikin bahagia banget ya. Alhamdulillah ternyata ada Fatia bisa lebih semangat lagi nih untuk bisa aktivitas gitu. Itulah motivasi terbesar ya, supaya mungkin Mbak Cici lebih berkarya lagi, menjadi contoh nanti kan. Nah terakhir nih, Siti kan punya anak cantik ya, ABG. Mungkin apa yang ingin diucapkan suatu saat, siapa tahu nonton Vena Melinda Channel. Iya, untuk Elif ya, kadang-kadang ibu kan manggilnya ibu ya. Indonesia banget ibu. Elif tuh suka belum mengerti gitu kenapa ibu kadang suka marah. Tapi itu semua adalah semata-mata kasih sayang ibu buat Elif ya, dimana ibu ingin Elif bisa mengerti. Dan ibu nggak mau minta apa-apa dari Elif, tapi yang harus Elif ingat adalah ketika kamu bergaul, ketika kamu besar, aku sampai sekarang itu dididik sama ibu adalah kejujuran. Itu kejujuran. Karena kalau kita nggak jujur, kita tidak akan berhasil apapun itu. Jadi Elif jangan melihat ibu dari marahnya, karena aku agak strict sama Elif ya. Karena semata-mata itulah kasih sayangnya ibu terhadap Elif. Insya Allah kalau Elif nanti besar akan mengerti, dan insya Allah jika itu dijalankan, Elif akan bisa berhasil. Amin. Itu juga ya yang ditekankan sama kita ya, maaf, dari kecil sama Bapak itu
tidak boleh bohong. Iya. Jadi Kejujuran. harus Jujur. jujur. Nah, Iya. itu yang diterapkan. Kalau udah ketahuan bohong sedikit, Iya, Siti tuh hukumannya kalau pasti Siti kalau kita bisa terima. bohong, aku nangis. Oh. Masih bisa nangis, padahal masih kecil tapi udah ngerasa gitu Iya. makanya. Dan bapaknya pun udah sampai situ baru aku ngadu sama bapaknya sampai nangis-nangis gitu. Oh, mana si Elif sampai gitu. Jadi kita saling Iya. saling curhat lah ya. Biar nanti dia tahu pelajaran itu ternyata kejujuran itu paling penting dalam Iya. paling utama, betul. Setuju sih. Dan terakhir nih buat penyanyi-penyanyi yang pemula. Nah, gimana caranya mau seperti ini legend loh ya. Mungkin Mbak Cici secara global ya, gimana caranya sukses sebagai seorang penyanyi dangdut di Indonesia? Silahkan buat pendatang di Iya, dunia buat musik. pendatang baru yang sudah mempunyai apa namanya, dikasih anugerah sama Allah ya, suara yang bagus dan sudah menekuni dunia dangdut ya, teruslah berkarir, jangan putus asa, terus banyak berlatih ya, memperdalam lagu-lagu dan harus memperlihatkan juga karakter sendiri, jangan mengikuti karakter orang lain yang sudah ada, karena karakter itu mencerminkan diri sendiri, itulah yang akan dikenal dan akan masyarakat bisa melihat dan ingat. Iya. Terakhir nih dari Siti, silahkan di kamera itu. Iya, yang pasti untuk adik-adik senior ya, yang luar biasa suaranya itu bagus-bagus banget ya, dengan adanya ajang-ajang kontes ya, yang jadi Siti jadi inget banget gitu loh. Dan sekarang Siti melihat bahwa kualitas suara yang luar biasa bagus dan itu harus kita apresiasi ya, dan harus kita dukung karena inilah bibit-bibit unggul yang akan memperkenalkan dangdut ke masa depan yang lebih go internasional lagi. Yakin ya bisa go internasional? Bisa dengan Yakin? satu syarat harus dengan attitude yang baik. Betul. Gitu kan, membawa nama dangdut dengan baik ya, dengan mempunyai ciri khas tersendiri dan selalu menghasilkan karya ya. Jangan pernah bosen, jangan merasa diri kita oh suaranya bagus tapi kalau kita tidak menghasilkan atau tidak membuat karya, kalian tidak akan tetap akan stuck aja di situ. Iya, jadi harus produktif. Produktif. Karena kita juga bangga nih, dangdut sudah Betul. diakui di UNESCO Oh. sebagai budaya tak benda. Iya. Wow. Iya. Ya kan? Tinggal royalti ya. Mudah-mudahan Iya. nanti Siti 5 tahun lagi mau maju atau Cici memperjuangkan royalti. Ya Kalau Allah. Cici nggak ada. Insya Allah. Apa namanya? Oh, jangan bilang gitu. Kita nggak tahu. Jangan-jangan habis itu Iya. tiba-tiba ya. Bukan, maksudnya bukan, belum ada kepikiran dulu iya, begitu iya, kan. iya. Belum ada kepikiran dulu nih mau terjun di dunia politik atau enggak gitu. Tapi Ya nanti lihatlah. So far udah Iya. cukuplah semua yang dikasih Allah ya. Alhamdulillah. Tinggal Kita memang nggak menjalani. tahu ke depan nanti Betul. akan apa yang kita hadapi, apa yang kita jalanin. Tapi yang Iya. penting kalau kepikiran belum deh masih. Kalau aku kan orangnya kayak gimana sih dunia politik Oh, gitu loh. curious ya. Iya, Ya. sangat curious sekali. Jadi gimana sih? Coba deh. Gitu. Aku pikir. Mau menang mau kalah urusan belakang. Iya, buat aku gitu. Keren. Pokoknya Cici dan Iya. juga Siti, aduh aku terima Terima kasih, kasih Mbak Vena. banget udah Sama-sama. diterima di rumah yang sangat indah. Ini jadi Alhamdulillah, terpikir ya mau buat rumah kayak gini. amin. Aduh, jadi Mbak penyanyi Vena dangdut udah dulu bagus, kayaknya ya. Ya Allah, bersyukur tuh. Sukses, Mbak Vena juga bahagia, sukses, terima kasih. sehat. Nanti kalau tiba-tiba ada jodoh, aku diundang ya. Oh, Mbak Vena juga ya Mbak ya, jangan nggak diundang dong. Pokoknya keren banget nih The Sister ya. Buat kalian nih penonton Vena Melinda Channel, makanya nonton terus ya. Karena setiap bintang tamu punya cerita. Ya, ya. Setiap orang itu bisa kita ambil positif life-nya supaya kita bisa lebih maju Betul. as a personal. Jadi sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.